warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ibu, apa kabar hari ini? Baik, Bu. Kalau Ibu bilang apa kabar hari ini, kalian jawab alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ibu ulang ya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Sebelum kita memasuki pelajaran, kita berdoa dulu ya. Ayo ketua kelas, pimpin doanya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelumnya, apakah ada temannya yang tidak hadir hari ini? Hadir semua ya. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pelajaran, kalian periksa dulu kiri kanannya apakah ada sampah. Karena kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Baiklah, hari ini apakah ada yang mau kita belajar apa? Hari ini kita belajar transformasi geometri. Apakah sudah ada yang tahu apa aja bagian dari transformasi geometri? Ayo, ada apa aja? Yaitu ada Transformasi. terus Dilatasi. ya, apa lagi? Refleksi. Ya, satunya lagi apa? Ya, ada bagian-bagian dari transformasi geometri, yaitu sudah kalian sebut ada 4. Jadi di sini kita akan membahas yaitu tentang dilatasi. Dilatasi yaitu perkalian. Sebelum kita membahas tentang dilatasi, kita akan mengulas sedikit yaitu transformasi geometri. Transformasi geometri itu sangat erat kaitannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Misalnya dalam aktivitas atau kegiatan yang terkait dengan geometri transformasi. Transformasi adalah perubahan ukuran, bentuk, penyaji, dan posisi dari suatu objek, baik berupa garis, titik, kurva, dan bidang. Transformasi sangat erat kaitannya dalam kehidupan nyata peserta didik. Misalnya di bidang optik, kesehatan, fotografi, otomotif, pemrograman, arsitek, dan lain sebagainya. Jadi transformasi geometri adalah proses berubahnya setiap titik pada suatu koordinat menjadi titik koordinat lain menurut aturan tertentu. Jadi hari ini kita akan membahas kata dilatasi itu perkalian. Kalian tahu apa itu dilatasi? Ayo, kalian tahu? Ya, apa itu dilatasi? Adalah transformasi yang mengubah relasi dengan faktor pengali tertentu terhadap titik tertentu. Ya, itu teman kalian tadi sudah jelaskan apa itu dilatasi perkalian. Apakah yang lainnya ada lagi yang mau menambah? Ya, dilatasi yaitu perkalian. Dalam transformasi yang mengubah jarak titik-titik dengan faktor pengali tertentu terhadap suatu titik tertentu. Faktor pengali tertentu disebut faktor dilatasi atau faktor skala, dan titik tertentu disebut pusat dilatasi. Baiklah, sampai di sini penjelasan tentang dilatasi. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Apa contoh dilatasi dalam kehidupan sehari-hari? Contoh dilatasi dalam kehidupan sehari-hari itu banyak sekali. Misalnya kita ambil contohnya di misalnya si Eliza ingin mendaftar sekolah lebih lanjut, dia masuk SMA, justru sangat perlu menggunakan foto. Jadi kalau kita mau cetak foto itu kan ada pas foto, misalnya 2x3, 3x4, sampai 4x6. Dalam berbagai ukuran, yaitu memperbesar atau memperkecil, itu sudah merupakan contoh dilatasi perkalian dalam kehidupan yang kita butuhkan untuk
mendaftar ke sekolah misalnya, ataupun dalam kehidupan sehari-hari yang lainnya. Apakah ada lagi yang ingin ditanyakan tentang dilatasi? Tidak. Ya, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, kita akan membahas tentang rumus dilatasi. Dilatasi mempunyai titik pusat, misalnya titik pusat baiklah, di sini Ibu telah menuliskan rumus dilatasi, yaitu titik pusat 0,0. Rumusnya A dalam kurung S, Y, D dalam kurung OK menjadi A aksen dalam kurung F aksen, Y aksen. Terus yang dilatasi terhadap titik dalam kurung A, B, rumusnya A dalam kurung S, Y, D dalam kurung A, B, K menjadi F aksen dalam kurung X aksen, Y aksen. Ini adalah titik pusat 0,0 dan ini titik pusat A, B. Pak. Penjelasannya, Ibu akan jelaskan. Dilatasi titik A terhadap titik pusat 0,0 dapat ditulis, yaitu rumusnya ini rumusnya yaitu titik pusat 0,0. Terus yang titik A, B dilatasi titik A terhadap titik A, B dapat dituliskan ini kita tuliskan rumusnya A dalam kurung S, Y, D A, B, K menjadi A aksen dalam kurung S, Y. Titik F, Y didilatasikan dengan faktor skala K terhadap titik pusat A, B menghasilkan bayangan titik S aksen, Y aksen. Ini rumus dilatasi perkalian. Apakah ada yang ingin ditanyakan tentang rumus dilatasi perkalian? Jika tidak, kita akan masuk ke contoh soal. 3. Baiklah, kita akan masuk contoh soal ya, sudah dituliskan di sini contohnya. Soalnya tentukan bayangan titik pusat dalam kurung min 2,7 oleh dilatasi dalam kurung 0,3. Jawabannya di sini kita menggunakan rumus dilatasi terhadap titik pusat 0,0, yaitu rumusnya A dalam kurung S, Y, D dalam kurung O, K menjadi A aksen dalam kurung KS, KY. Jawabannya pusat, yaitu di sini angka ini kita masukkan ke sini. Pusat min 2,7, 0,3-nya yaitu dilatasi 0,3, di rumusnya 0, K, jadi kita masukkan dilatasinya 0,3. Terus A aksen, jadi kita masukkan lagi di sini kan KS, kita masukkan 3-nya yaitu K, terus min 2-nya kita masukkan S min 2, terus 3 dikali 7 yaitu nilai K-nya yaitu 3, 7-nya yaitu Y. Jadi di sini hasilnya min 6,21. Dari min 6,21 yaitu kita kalikan 3 dikali min 2 hasilnya min 6. 3 dikali 7 hasilnya 21. Apa ada yang ingin ditanyakan tentang jawabannya? Apakah sudah jelas atau paham? Ya. Min 6 dari mana hasilnya? Min 6 yang ini ya. Min 6 ini hasilnya yaitu dari 3
min 2 hasilnya kan min 6. Nah, itu hasilnya. Terus 3 dikali 7 hasilnya 21. Jadi menjelaskan pertanyaan teman kalian, yaitu min 6 ini dari hasilnya Ibu. Sudah Ibu jelaskan tadi. Apakah ada lagi yang ingin bertanya tentang jawaban ini? Jika tidak ada, kita akan masuk ke contoh ke soal. Ibu akan menulis soalnya. Siapa yang ingin menjawab dipersilakan untuk maju ke depan. Soalnya masih tetap sama seperti ini. Rumusnya juga menggunakan rumus ini. Cuma yang Ibu bedakan hanya dari hurufnya saja atau soalnya sedikit. Baiklah, soalnya sudah Ibu tuliskan. Siapa yang ingin menjawab di antara kalian, Ibu persilakan untuk maju ke depan. Ya, silakan. Baiklah, teman kalian sudah menjawab pertanyaannya. Apakah ada lagi yang jawabannya selain dari jawaban ini? Apakah ada yang beda? Tidak. Anggun? Baiklah, jika tidak ada, Ibu akan menjelaskan ya. Di sini kan tentukan bayangan pusat dalam kurung min 4,2 oleh dilatasi 0,5. Jadi kita masukkan pusatnya min 4,2 yaitu dari sini, terus 0,5-nya yaitu dilatasi 0,5. Jadi kita masukkan lagi 5 min 4 yaitu dalam kurung 5 min 4. Jadi 5 min 4 ini dari mana, yaitu 5-nya dari dilatasi 5 tadi, terus min 4-nya yaitu pusat min 4. Kita masukkan lagi yaitu dilatasi 5 dikali 2 yaitu pusat 5 pusat 2. Terus kita cari hasilnya yaitu 5 dikali min 4 yaitu min 20. Terus 5 dikali 2 10. Ya, itulah jawabannya min 20,10. Apakah ada lagi yang ingin ditanyakan? Ya. Baiklah, baiklah, inilah yang dapat Ibu jelaskan tentang dilatasi perkalian. Mungkin ada yang kurang jelas, bisa kita pelajari lagi di lain waktu.